Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'a hudahu wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin wattabi'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa ajma'in, para siswa dan juga orang tua khususnya di SMA Al-Muttaqin dan umumnya seluruh kaum muslimin yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa melalui udara, melalui tayangan ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua dan seluruh kaum muslimin. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal penting yang akan kita sampaikan terkait dengan saling menasihati dalam kebenaran terkait dengan ibadah saum kita di bulan Ramadan ini. Sungguh bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia dan penuh dengan keberkahan. Salah satu keberkahannya adalah ini yang menjadi rahasia kita, yakni Allah menurunkan Al-Quranul Karim di bulan Ramadan, sehingga mulianya bulan Ramadan ini karena Al-Quran turun pada bulan ini, tepatnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan dinamakan sebagai Syahrul Quran au unzila fihil Quran, seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah tadi. Kalau seandainya kita melihat hal-hal yang dapat menaikkan kemuliaan dirinya, mungkin banyak dikatakan dengan berbagai macam cara, tapi kita yakin bahwasanya yang dapat menaikkan derajat kemuliaan seseorang ataupun hamba Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada lagi kecuali dengan Al-Quranul Karim. Kita tahu jumlahnya para malaikat Allah begitu banyak, dan di antara malaikat yang paling mulia kedudukannya adalah malaikat Jibril alaihissalam, karena beliau alaihissalam khusus menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus lagi adalah membawakan Al-Quranul Karim, sehingga malaikat Jibril dalam Al-Quran pun Allah menyebutkannya dengan sebutan yang khusus, yakni Ar-Ruh. Nah, salah satunya adalah kemuliaan beliau ini adalah karena menyampaikan wahyu kepada Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena beliau adalah membawa tugas menyampaikan Al-Quran kepada Nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua tadi seperti kita ketahui bahwasanya mulianya bulan Ramadan ini adalah dengan Al-Quranul Karim, ataupun diturunkannya Al-Quranul Karim khususnya di 10 malam terakhir di malam Lailatul Qadar. Dan kalau Ramadan dan malaikat Jibril begitu mulia dengan Al-Quran,
kita bisa membayangkan betapa mulianya hati kita, betapa tingginya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau Al-Qur'an menghiasi hati kita, menghiasi lisan kita, menghiasi amal kita, menjadi inspirasi kita dalam segala amalan apapun. Alangkah akan mulianya kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, ila akhiril ayat. Jadi kita akan menjadi umat yang mulia dengan Al-Qur'anul Karim ini, yang memiliki ciri ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kemungkaran-kemungkaran. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ada keutamaan. Seperti yang kita pahami bahwa malam Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha telah mengatakan dalam satu hadis, qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 yang terakhir, hari-hari 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Yang pertama adalah syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi beliau di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya apa? Lebih menguatkan lagi niatnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih menghusukkan lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menjauhi hal-hal yang dapat melalaikan dirinya ataupun mengurangi kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malam terakhir lebih khusus lagi, lebih hidup lagi. Dengan apa? Dengan ibadah, bi anwa'il ibadat, dengan berbagai macam ibadah. Jadi tidak disia-siakan, dengan istighfar, dengan tilawatil Quran, atau dengan salat-salat taubat, dan juga melakukan hal-hal yang sunnah yang lainnya. Dan yang ketiga adalah wa aiqadha ahlahu, juga Rasulullah membangunkan keluarganya. Maksudnya adalah untuk sama-sama diajak beribadah di 10 malam yang terakhir. Jadi marilah kita hidupkan di 10 malam yang terakhir ini dengan memperbanyak taubat, menguatkan tekad dalam beribadah, dan memperbanyak beristighfar, dan membangunkan, mengajak keluarga kita untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kita juga ingat suatu perkataan dari Ibnul Jauzi. Beliau menyampaikan kalau kita melihat suatu pelajaran dari kuda yang biasa dipacu dalam balapan atau dalam perlombaan, kita akan dapat pelajaran dari hal ini. Kalau kita melihat kuda yang dipacu ataupun kuda perlombaan, kuda itu akan mengerahkan seluruh potensinya, seluruh kekuatannya di detik-detik terakhir mendekati garis finish supaya mendapatkan hasil yang paling maksimal. Nah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pastinya lebih daripada kuda. Jangan mau kalah dengan seekor kuda yang ada dalam pacuan untuk mengerahkan segala kemampuannya agar mendapatkan posisi terbaik di garis finishnya. Maka 10 terakhir di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang sangat krusial bagi kita untuk beramal, yang kita manfaatkan dengan bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam beramal, dan mengajak keluarga kita untuk terus meningkatkan kebaikan-kebaikannya di 10 hari yang terakhir ini. Nah, kemudian apa amalan yang menjadikan kita mampu
membanyakan pahala kita. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Kalau kita sekarang mungkin banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Kalau di awal Ramadan mungkin orang-orang pada memenuhi masjid, pertengahan masih ada, dan terakhir berpindah tempat berkumpulnya dari masjid menjadi ke tempat yang lain, ke pasar umpamanya. Nah, ini suatu hal yang sangat ironis kalau bagi kita. Ya, maka semestinya di 10 yang terakhir ini kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah dengan memperbanyak tilawatil Quran. Dengan menaikkan target kita dalam tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, khususnya di 10 hari yang terakhir. Kalau di 10 awal kita mungkin lalai, maka manfaatkan 10 hari yang terakhir ini lebih banyak lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam suatu hadis tentang keutamaan Al-Qur'an, ya, bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi salasu khalifatin idhamin simanin. Apakah suka jika di antara kita, salah seorang di antara kita pulang ke keluarganya, pulang ke rumahnya masing-masing, tiba-tiba sudah didapatkan 3 ekor unta yang paling mahal, yang paling bagus, dalam kondisi hamil untanya. Itu menjadi hadiah bagi kita, sudah ada depan rumah kita. Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, mau, kami akan sangat senang dan suka dengan hadiah seperti itu. Maka kata Nabi SAW, salasu ayatin, 3 ayat yang dibaca, ya, salasu ayatin yaqra'u bihinna ahadun fi sholatihi, 3 ayat yang dibaca salah seorang kalian, salah seorang daripada kita dalam sholatnya, khairun min salasi khalifatin idhamin simanin, lebih baik pahalanya di sisi Allah daripada sekedar kita mendapatkan 3 ekor unta, 3 ekor unta yang gemuk, yang paling bagus, yang mahal harganya. Maka 3 ayat yang kita baca di dalam sholat kita lebih besar pahalanya daripada itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya pahala membaca Al-Quran ini luar biasa. Maka semestinya orang yang memiliki kecerdasan akal, dia akan terpacu dengan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan, terutama di 10 hari terakhir yang kita semua disampaikan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda, 1 huruf yang kita baca dari Al-Quranul Karim nilainya bukan 1 tapi 10 kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wasiat Nabi SAW kepada Abu Dar, ketika Abu Dar Al-Ghifari memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan kepada kami nasihat ataupun wasiat. Maka kata Rasulullah SAW, di antara nasihatnya adalah alaika bitilawatil Quran, hendaklah engkau membaca Al-Quranul Karim, fa innahu nurun laka fil ardi wa dukhrun laka fis samai, karena bacaan Al-Quran itu adalah menjadi cahaya bagi kamu di langit dan di bumi. Yang terakhir, Al-Quran tidak akan pernah putus keberkahannya sampai kapanpun, di dunia ataupun juga di akhirat, ya, tidak akan pernah putus. Kecuali kalau kita putus dari Al-Quran, maka Al-Quran keberkahannya akan putus dari kehidupan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang banyak bagi kita semua dan menjadi motivasi kita dalam beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita dan terus memupuk niat baik kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan. Dan semoga kita semua mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh mengupayakan diri dan juga keluarga untuk sama-sama beribadah di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kebersamaan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dikumpulkan dalam surganya, surga Firdaus, kita dan keluarga dan seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار